Nah, oke, sudah masuk. Oke, sudah. Eh, gimana nih? Kita mulai aja, Kak Fahmi. Saya Udah siap? siap Pak. Ini ke distrak nggak suaranya? Karena ini di sini baru bisa mau coba Iya, pakai headset dulu. lumayan ada noise-nya sih. Coba. Cek. Nggak mau ya TWS-nya. Iya, masih ada Oh, noise udah. dari belakang. Tapi mending dibanding tadi. Iya, oke. Kita mulai aja ya. Oke, oke. Sip, Eh, sip. iya, sip. Oke, terima kasih Kak Fahmi ya. Dan teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram Distractive Fishing Watch Indonesia bersama yang akan ditemani oleh Fahmi Saifuddin dari pesantren Miskat Al Anwar. Di sini kita karena sedang memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, kita di sini mungkin akan mempelajari tentang atau berbicara ya, ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana sebetulnya Islam itu sebagai sebuah agama yang memang salah satu tujuannya, salah satu esensinya adalah membebaskan kaum tertindas, termasuk membebaskan laki kerja gitu. Mungkin kita sudah familiar dengan beberapa cerita Nabi Muhammad atau cerita di dalam agama Islam, seperti ada pembebasan budak bernama Bilal bin Rabah yang kemudian menjadi muazin pertama, lalu bagaimana Nabi Muhammad juga melawan kezaliman dan pemerintahan yang semena-mena dari dilakukan oleh kelompok Quraisy dan seterusnya gitu. Yang mana sebetulnya Islam ini memiliki nilai yang sama dengan hak asasi manusia gitu mungkin yang kita pahami sekarang dalam konteks melawan penindasan, mendorong pembebasan pekerja dan kaum tertindas gitu. Nah, mungkin kita ini selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, Fahmi ya, bakal berbicara, mungkin ngobrol-ngobrol terkait sebetulnya bagaimana sih ajaran agama Islam terhadap kerja gitu, pembebasan kaum tertindas. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan saja di kolom chat gitu. Uh, ya itu aja mungkin ya kita bisa mulai ngobrol-ngobrolnya santai-santai aja. Nah ini mungkin sebelum bicara panjang lebar nih Kak Fahmi, ini mungkin boleh cerita dulu nih atau kenalan deh Kak Fahmi ini siapa sebetulnya dan lagi aktif apa gitu. Silakan Kak. Oke, ya perkenalkan teman-teman semua yang menyaksikan live Instagram dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Fahmi Saifuddin, biasa dipanggil Fahmi atau Pamoy. Sehari-hari saya adalah pengajar pesantren ekologi Miskat Al Anwar Bogor dan juga aktif beberapa organisasi, terutama aktif di Partai Hijau Indonesia. Kira-kira seperti itulah. Itu yang profil singkatnya kayak gitulah teman-teman. Kalau background study, saya Islamic Studies, backgroundnya seorang santri, terutama biasanya kan orang ngertinya kalau Islamic Studies kayak semua tentang Islaman dipelajari, padahal dalam Islamic Studies pun juga nanti ada spesifikasi gitu. Kalau saya pribadi lebih spesifik mendalami ilmu tentang fikih sama nahu sorof, kira-kira seperti itu. Nah ini posisi lagi di mana nih Bung Miftah? Saya lagi di Bali ini. Lagi di Di Bali. Di sana ada Papua, Maulid Nabi apa Benoa. enggak? Ada Nah itu Maulid dia Nabi nih nggak di sana? karena sejauh mata memandang ini masih belum terlihat ya. Jadi kita bikin maulidnya lewat live Instagram ini lah kita. Iya. Kalau di sana lagi Maulidnya ramai berarti ya. ya di sini ramai. Tadi Iya. pagi pun juga kita ada peringatan Maulid Nabi di beberapa masjid di sini. Seperti biasa pengajian tausiah-tausiah yang sebenarnya juga kalau pas tausiah ceramah isinya itu aja. Isinya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kayak template Nah sekali itu gitu. dia. Nah, nah ini kan saya ini lagi di Bali nih Kak. Dan di Bali ini memang ada pelabuhan Benoa yang merupakan produsen ikan tuna terbesar ya di Indonesia ya. Dan banyak sekali pekerja-pekerja perikanan. Banyak juga memang mereka yang seharusnya merayakan Maulid Nabi ini, tapi karena mereka harus bekerja, lembur bahkan ya. Bahkan di hari ini pun hari tanggal merah masih banyak yang harus bekerja gitu, teman-teman kami. Sehingga mereka nggak bisa merayakan Maulid Nabi ini ataupun menghabiskan waktu bersama keluarga mereka di hari libur ini gitu. Ini kan berarti mereka
dipaksa ya untuk bekerja padahal ini tanggal merah, dan tentu saja ini melanggar banyak aturan, melanggar banyak prinsip. Tapi mungkin saya mau mendengar dari yang lebih besar dulu aja nih, lebih umum nih. Sebetulnya kalau di judulnya Islam dan kaum tertindas, maksudnya itu kayak gimana sih Kak? Maksudnya bagaimana Islam itu memandang kelompok tertindas gitu? Ya udah, oke. Saya akan membuka referensi, ada satu kitab, satu buku yang ditulis sama Toha Hussein. Toha Hussein ini adalah salah satu sastrawan asal Mesir. Judul bukunya itu adalah Fitnatul Kubro, atau kalau bahasa Indonesia adalah Fitnah Besar. Nah, menariknya, meskipun judulnya Fitnatul Kubro, Fitnah Besar, tapi buku itu menceritakan tentang histori Nabi Muhammad SAW. Di mana di bab awal itu Toha Hussein menyatakan bahwa sebenarnya yang ditolak oleh kafir Quraisy di zaman itu bukan konsep Tuhan, bukan konsep Allah. Kenapa? Karena kalau kita tahu sendiri, nama ayah dari Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Berarti sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, sebenarnya orang-orang Quraisy sudah ngerti konsep Tuhan, konsep Allah gitu. Nah, secara spesifikly, Toha Hussein di sini menyatakan bahwa apa yang ditolak sama orang-orang Quraisy, sama petinggi-petinggi Quraisy waktu itu, juga pamannya Nabi Muhammad sendiri yang bersama Abu Lahab, itu adalah karena Nabi Muhammad mencoba mencongkel struktur sosial yang berkembang di Mekah di zaman itu. Yang mana struktur sosial di sana seperti contohnya mereka memperbudak satu sama lain, terutama waktu itu orang-orang kulit hitam dari Afrika didatangkan ke Mekah, ke Arab Saudi itu, dulu namanya Mekah ya, Arab Saudi kan belakangan. Datangkan ke Mekah, mereka diperbudak, begitupun juga bagaimana dulu perempuan itu diperlakukan secara tidak setara, bagaimana perempuan-perempuan ini bisa diwariskan gitu, bisa diwariskan ke anak, dan banyak juga waktu itu misalkan ada keluarga dari kafir Quraisy yang mereka tuh punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Intinya waktu itu saat Rasulullah SAW berusia 40 tahun menerima risalah kenabian, yang ditolak atau yang ditolak oleh orang-orang Quraisy terhadap konsep Rasulullah itu adalah bagaimana konsepsi sosial yang dibawa oleh Nabi Muhammad, di mana yang tadi udah disinggung, udah dimention sama Mas Miftah, bahwa Rasulullah mengangkat Bilal. Jadi mengangkat Bilal itu nggak serta-merta karena dia budak, satu juga itu bisa dibilang semacam pengangkatan terhadap orang-orang minoritas, orang-orang tertindas kulit hitam yang waktu itu mereka cuma diperbudak. Secara garis besar begitu dulu. Jadi kalau Islam dan kaum tertindas, ya memang hadirnya Islam sendiri waktu itu ingin mencoba mencongkel struktur sosial yang timpang. Terutama Nabi Muhammad itu 13 tahun di Mekah, itu dakwahnya itu lebih banyak apa? Lebih banyak membela orang-orang yang mereka itu dianiaya, diintimidasi, ditindas. Nah, ini juga bisa kita elaborasikan. Mungkin kayaknya jadi pertanyaan. Ini kan Mas Miftah lagi di Benoa, dan yang di sana itu geografisnya adalah kelautan. Di sana itu buruhnya adalah buruh-buruh laut, sedangkan dulu yang dibela Nabi Muhammad tuh bukan nelayan-nelayan gitu. Yang dibela itu adalah pekerja-pekerja petani, pekerja-pekerja jualan di pasar atau budak-budak. Tapi apapun itu, jika ada sebuah ketidakadilan, ada hubungan sosial yang tidak adil, dulu itu dibela sama Nabi Muhammad. Kira-kira begitulah. Ini buat prolognya. Jadi memang bukan, maksudnya dakwah ini dalam bentuk apa ya, kayak semacam struktur sosial yang itu menindas gitu ya Kak ya, sehingga itu harus dilawan. Memang maksudnya, nah ini mungkin sebelum kita bicara soal pekerjanya nih Kak, tapi memang atau di dalam kitab yang tadi Kak Fahmi sebutkan, kenapa sih struktur sosial itu tuh harus dilawan gitu sebetulnya? Apakah itu ada keinginan dari warga-warga Mekah pada saat itu Kak, atau memang ada konteks apa mungkin gitu? Oke. Ya, emang itu dari kitab yang saya baca dan dari sumber lain juga, ada buku Teologi Pembebasan ditulis sama Eko Prasetyo. Itu menjelang Rasulullah sekitar umur 35 sampai 40 mendapat risalah kenabian, itu ada tahun-tahun di mana Nabi Muhammad itu semacam merenung, Bung. Jadi melihat kondisi umat seperti apa, dia merenung, dan perginya Nabi Muhammad ke Gua Hiro itu memikirkan bagaimana kondisi umat. Sehingga kalau ditanya, mungkin kayak gini, kita misalkan mewawancara orang-orang yang kategorinya bisa kita katakan dia miskin, bisa katakan dia tertindas, tapi dia juga mau ngelawan nggak bisa gitu. Dia mau ngelawan nggak bisa, atau ya udahlah yang penting masih hidup. Nah, di buku itu diceritakan Rasulullah awalnya mendengar cerita-cerita keluh kesah dari orang-orang yang tertindas ini.
berhubung Nabi Muhammad waktu itu dia lahir dari keluarga yang diakui. Jadi Nabi Muhammad juga dari suku Quraisy gitu. Suku Quraisy ini suku terpandang di Mekah. Karena apa? Karena kakeknya Nabi Muhammad sendiri adalah penjaga kunci Ka'bah. Jadi beliau tuh lahir dari struktur sosial yang beruntung, punya privilege di Mekah. Satu itu. Kedua, usia 25 menikah dengan bangsawan kaya yang bernama Khadijah. Sehingga secara status ekonomi juga meningkat. Satu, privilege. Dua, ekonomi meningkat. Tapi Nabi Muhammad melihat bahwa di sekelilingnya itu banyak terjadi praktek-praktek penindasan. Itu yang membuat Nabi Muhammad semacam refleksi lah. Semacam refleksi melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi yang ada, sehingga sering ke Gua Hira buat bisa dibilang itu kayak masa-masa menyendiri. Sehingga umur 40 tahun dakwah Nabi Muhammad tadi, ada juga kebanyakan kan kita dengar dakwah dengan ceramah, ada namanya dakwah bil af'al, dakwah dengan tindakan. Jadi awal-awal itu banyak orang masuk Islam itu bukan karena diceramahin Nabi Muhammad, tapi karena Nabi Muhammad membela kaum yang lemah. Nabi Muhammad itu mencongkel struktur sosial yang ada. Nah, contohnya gini juga. Kenapa dulu ada berhala-berhala? Ini juga ada manipulasi dari petinggi-petinggi Quraisy, di mana mereka bikin berhala yang paling besar itu namanya Lata sama Uzza. Kemudian petinggi-petinggi Quraisy ini bilang bahwa berhala ini butuh persembahan, butuh misalkan sapi, makanan, dan segala macam, yang makanan itu dipersembahkan ke Lata sama Uzza, yang nanti itu diambil dari kerja-kerja warga, kerja-kerja masyarakat Madinah. Tapi setelah mereka melakukan ritual itu, daging-daging tersebut dimakan sama petinggi-petinggi Quraisy. Ini kan menjadi sebuah bentuk penindasan. Udah mereka diperbudak, mereka kerja sehari-hari upahnya nggak dibayar. Udah gitu mereka dipaksa buat ngasih persembahan ke berhala-berhala ini. Yang itu, Lata sama Uzza itu mengatasnamakan Tuhan gitu. Yang Tuhan-Tuhan itu digigit sama Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad tuh nggak cuma ngelawan Lata sama Uzza, tapi ngelawan bagaimana praktek ibadah yang menyimpang, praktek monopoli, praktek suruh sosial yang itu semakin menjerat orang-orang yang sudah lemah. Gitu kira-kira. Jadi bisa dibilang Quraisy itu kayak oligarki Arab gitu ya, yang dilawan seperti Bisa sekarang gitu. iya, bisa dibilang kayak gitu. Dan itu yang satu pamannya sendiri gitu. Berarti itu ya itu udah tersentral sekali ya di seperti kita di zaman suatu waktu itu. Nah, ini mungkin mau nanyanya soal ke pekerjanya. Nah, kan kalau zaman dulu mungkin perbudakan itu memang berasa ya, di mana ada seseorang yang ibarat kata tuh dirantai. Kemudian dia nggak memiliki kuasa atas waktunya, nggak diupah juga, dan banyak lagi kesulitan-kesulitannya. Memang sehingga mungkin disebut bahwa pekerja itu kaum lemah pada saat itu. Tapi itu masih relevan nggak sih, Kak Fahmi, di zaman sekarang ya, di mana kan pekerja sudah ada haknya, sudah ada kontraknya misalnya, ada terbukti, dan ada gaji juga, ada waktu-waktu batasan. Apakah pekerja ini masih bisa dikatakan sebagai kaum tertindas gitu? Nah, itu juga nih yang ini relate banget sama caption kita di live IG ini yang di awal itu, bayarlah pekerjamu sebelum keringatnya kering. Ini multitafsir beneran, karena ini juga bisa ditafsirkan dalam kerangka kapitalisme, bisa juga kita tafsirkan dalam kerangka sosialisme gitu. Karena bagi sepemilik perusahaan, ketika mereka udah bayar buruhnya, ya udah, berarti mereka sudah memenuhi hak-haknya gitu. Nah, mestinya hal tersebut untuk konteks sekarang itu dipandang dari kacamata ekonomi politik, di mana ada nilai lebih yang itu terserap gitu. Nah, balik lagi kalau misalkan cerita dari Bung Mita soal bagaimana kondisi nelayan-nelayan, mereka tuh keringatnya udah keluar, udah kering, keringetan lagi, udah kering, keringetan lagi, itu belum tentu dibayar dan bayarnya tahun depan, dan ternyata itu malah hutang gitu. Ini kan udah haknya diambil, dan ribuan hak mungkin yang udah diambil gitu. Relevan nggak hari ini? Kalau saya bilang ya sangat relevan gitu. Tapi tentu tafsirnya atau tafsir dari hadis tersebut harus kita tingkatkan gitu. Kalau sekedar si perusahaan ini cuma ngasih gaji, ngasih upah, ya mereka secara hak udah memenuhi gitu. Makanya mungkin dalam hadis lain saya lupa gitu, Rasulullah itu juga mengancam kepada bos-bos, kepada pemilik-pemilik pengusaha atau kepada majikan-majikan yang itu mencekik mencekik para buruh-buruhnya, mencekik para pekerja-pekerjanya gitu. Nah, hari ini mungkin nggak secara harfiah atau secara vulgar mencekik ya, tapi bisa kita artikan dengan misalkan dia gaji sebulan tinggal di Jakarta, tapi ternyata di bawah UMR, yang UMR itu kan sebenarnya untuk hidup satu orang ya, tapi ternyata dia itu hidup buat keluarga, buat anak ke sekolah, itu kan sesuatu yang mencekik juga, walaupun secara tidak langsung gitu. Yang itu nanti implikasinya berdampak pada pendidikan, pada gizi anak, dan segala macamnya gitu. Nah, menariknya kayak gini Bung Miftah. Memang hari ini kita
udah tidak ada mengenal kata apa kata perbudakan ya. Nah, dulu di awal-awal era Islam, terutama kalau kita ngaji kitab-kitab fikih, itu mesti setiap orang melakukan pelanggaran-pelanggaran berat, itu ada namanya kafarat. Kafarat itu semacam bayar hutang gitu. Itu bayar hutang yang pertama mesti adalah dia harus memerdekakan budak. Jadi secara tendensi Nabi Muhammad juga dulu ingin memperhapus perbudakan, cuma secara nggak langsung karena ngelihat strategi posisi di zaman itu. Karena kalau misalkan membebaskan langsung semuanya, ini kayaknya nggak mungkin. Jadi setiap ada orang kaya atau siapapun yang dia melakukan kesalahan, meski pertama itu yang dituntut adalah memerdekakan budak gitu. Nah, hari ini kita perlu menafsirkan ulang bahwa memang perbudakan secara vulgar nggak ada, tapi ada relasi sosial pekerjaan yang itu mirip budak gitu. Yang itu bisa diperbudak yang mungkin juga bentuk-bentuk kafarat kita atau bentuk-bentuk pembelaannya adalah bagaimana kita mencopot struktur sosial ini yang ini semrawut ya tentu ya. Jadi kadang eh, ini saya juga autokritik juga kepada misalkan para mubalik-mubalik atau kepada tokoh agama yang mengatakan kalau dakwah itu cuma sekedar ceramah, cuma sekedar ngomong, sehingga mengabaikan teman-teman aktivisme yang selama ini mengadvokasi, yang selama ini bergerak mendukung para buruh, mendukung para orang-orang tertindas. Sebenarnya mereka juga, kalau menurut saya pribadi, itu adalah praktik dari amalia-amalia Nabi Muhammad, kira-kira seperti itu. Oke. Tapi ya, kenapa bisa dikatakan perbudakan gitu pada zaman sekarang ini? Maksudnya misalnya kalau pekerja perikanan ya, Mas Fahmi ya, mereka dapat kontrak, mereka digaji dengan sekian rupiah gitu berdasarkan bagi hasil misalnya, dikasih BPJS juga, lalu kemudian apalagi ya, ya ada seperti itu di kontraknya. Nah, apakah hal itu dikatakan perbudakan sebetulnya? Kan itu beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan langsung kerja aja gitu. Nah, kalau sekarang ini bagaimana? Iya, yang tadi saya bilang ini kayak pakai kacamata ekonomi politik gitu. Bagaimana si perusahaan ini dalam setahun akumulasi dia berapa, dia dapat keuntungan berapa, yang harusnya kan keuntungan tersebut dibagi merata kepada si pekerja-pekerja ini gitu. Tapi ternyata keuntungan yang berkali-kali lipat itu balik kepada si pemodal di mana si pekerja ini mereka hanya mendapatkan upah, hanya mendapatkan gaji yang penting mereka nggak mati gitu. Yang penting mereka tetap bisa bertahan hidup dan bisa dikerjakan lagi. Ya mungkin secara nggak full spesifik mereka nggak disebut budak gitu. Karena di zaman ini kan kalau zaman dulu budak bener-bener tubuh dan juga tenaga kerja itu kita milik majikan gitu. Nah ini yang perlu ditafsirkan ulang sebenarnya. Sehingga yang saya bilang tadi bahwa hadis ini kan multitafsir gitu. Kita bisa menafsirkannya dengan cara panjang yang kapitalistik, bisa juga kalau misalkan biasanya teman-teman Islam liberal itu malah kayak gini, ini tulisan-tulisannya Ulul dan teman-teman Islam liberal bahwasanya sholat itu boleh dilanggar buat pekerjaan. Kenapa? Karena ketika dia bekerja dia sama saja memenuhi kebutuhan hidup di keluarganya gitu. Padahal sholat zuhur, sholat asar itu adalah media buat si pekerja-pekerja ini istirahat. Iya, ya. Padahal itu adalah waktu yang mereka gunakan buat istirahat. Sama juga kayak ini tanggal merah. Meskipun mungkin kalau dalam hukum fikih kita debatable gitu. Bagaimana hukumnya memperingati Maulid Nabi Muhammad? Padahal nggak ada hukumnya. Nabi Muhammad juga nggak pernah mengajarkan buat memperingati ulang tahunnya gitu. Nggak ada sama sekali. Cuma memang ini tradisi yang berkembang di era terutama dinasti Fatimiyah karena dinasti Fatimiyah ini senang bikin acara-acara lalu mereka mencetuskan adanya Maulid Nabi. Nah, yang menarik gini Bung Miftah, saya mau cerita bahwa setiap kita Maulid Nabi, itu kan kita membaca syair-syair, lantunan sholawat-sholawat yang itu ceritanya tentang perjalanan Nabi Muhammad. Macam-macam, ada yang namanya Situ Duror, ada namanya Dia Ulami, ada namanya Ad-Dibai. Nah, saya mau cerita sedikit tentang Maulid Dibai. Jadi Maulid Dibai ini adalah syair yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, yang mana Maulid ini ditulis itu di era Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi waktu itu konteksnya adalah sedang perang salib, di mana pimpinan umat Islam Salahuddin Al-Ayyubi semacam membuat sayembara siapa yang bisa membuat giroh, membuat semangat orang-orang Islam waktu itu bisa terpantik lagi, maka akan diberikan imbalan bla bla bla. Nah tiba-tiba Syekh Abdurrahman ini menuliskan kisah-kisah Nabi Muhammad yang dibentuk lantunan syair-syair bagaimana kisah Nabi Muhammad lahir, tumbuh, besar, berkembang, dakwah dan segala macamnya. Nah, akhirnya Maulid Tibai ini bisa membangkitkan semangat umat Islam waktu itu untuk apa? Untuk
terus dalam koridor perjuangan gitu. Nah, ini menariknya Maulid Tibai ini jadi ada singgungannya dengan sebuah perlawanan gitu. Jadi ini juga sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari atau Kiai Abbas Buntet ketika perang di Surabaya pada 10 November. Itu Kiai Abbas Buntet dari Cirebon datang ke Jombang ke Tempuireng, itu mereka baca Maulid Tibai dulu gitu, solawatan dulu. Yang solawatan itu isinya riwayat Nabi Muhammad yang karena mereka ngerti artinya itu membakar semangat mereka sehingga mereka siap berperang gitu. Nah, makanya Maulid Nabi ini bisa kita maknai kalau yang balik tadi, ternyata kok banyak di Maulid Nabi yang harus tanggal merah mereka malah tetap bekerja. Meskipun Maulid Nabi ini bukan sesuatu yang wajib, dia sesuatu yang boleh saja dirasakan, tapi kan bagi para kaum pekerja, Maulid Nabi ini tanggal merah ini menjadi momen buat mereka istirahat, kumpul sama keluarga gitu. Yang itu pun juga istirahat, kumpul sama keluarga juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Di buku yang sama, di Fitnatul Kubro, di akhir-akhir, itu menceritakan bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad terhadap istri-istrinya, terhadap anak-anak ya, terhadap anak kecil gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana kondisi pekerja hari ini, yang mereka tanggal merah pun masih bekerja, tanggal merah pun masih tetap dipekerjakan, sehingga mereka kan kehabisan waktu pas pulang ke rumah, itu udah tinggal capeknya doang gitu. Bagaimana mereka mau bercengkrama, mau refreshing diri gitu. Mereka tuh pulang cuma buat di-charge, isi tenaganya yang besok dipekerjakan lagi gitu. Jadi makanya meskipun sekarang perbudakan itu nggak vulgar bener-bener diperbudak, tapi dengan jam kerja yang panjang, dengan sistem pekerjaan yang seperti ini, itu orang-orang udah capek di perusahaan, pulang ke rumah cuma buat ngecas tenaganya, dia nggak sempat bercengkrama dengan yang lain-lain, balik lagi dikerjakan lagi gitu. Mungkin kalau dulu si budak ini benar-benar milik tuannya, yang dia dikasih makan, nanti dikerjakan, dikasih makan, dikasih kerja, dan nggak digaji karena yang penting dikasih makan nggak mati. Hari ini mungkin bentuknya nggak dikasih makan, bentuknya dikasih gaji, dikasih BPJS yang kita tahu lah. BPJS yang kelas pekerja ini dia kategori yang berapa sehingga kalau aksesnya itu lama banget, tumpuk-tumpuk dan segala macam yang itu nggak banget gitu. Makanya soal kaum tertindas, soal tenaga kerja itu perlu kita tafsirkan dengan konteks hari ini, karena kalau misalkan tadi yang Bung Yusuf bilang mereka kan dapat BPJS, mereka tanda tangan kontrak dan segala macamnya, ya berarti si pemilik perusahaan ini mereka sudah menunaikan haknya dong, nggak bisa cara bulat-bulat kayak gitu. Meskipun juga ada kaidah fikih namanya ar-ridho saidul ahkam, bahwasanya kerelaan itu adalah puncak dari hukum. Nah, sialnya kerelaan itu, ar-ridho itu tertuang di dalam satu kertas yang tanda tangan gitu. Yang sebenarnya orang-orang itu serba salah. Mereka nggak kerja nggak makan, mereka kerja juga dengan duit yang gaji pas-pasan gitu, daripada nggak bisa makan ya udah yang penting kerja. Yang sebetulnya dalam hati kecil mereka juga mereka nggak ridho, nggak rela gitu. Itu kan dipaksa ridho. Kita itu dipaksa oleh keadaan kapitalisme ini, kepaksa buat ridho gitu. Nggak ada pilihan lain gitu. Jadi makanya walaupun nggak ada perbudakan yang vulgar, nggak ada perbudakan yang vulgar, tapi kalau kita lihat runtutannya atau activity daily-nya atau hariannya itu ya juga mirip-mirip perbudakan di era modern, kira-kira begitu. Iya, betul ya. Maksudnya tadi ketika Kak Fahmi disebut bahwa ini tuh adalah ridho yang kepaksa gitu. Karena memang kalau saya ngobrol-ngobrol dengan KBK di Benoa di Jakarta, mereka nyebutnya ya juga kerjalah dan susah baiknya gitu. Daripada nggak ada duit gitu kan. Karena memang kebanyakan atau bahkan bukan mayoritas tapi semua bahkan memang menjadikan ABK ini sebagai pekerjaan terakhir gitu. Orang yang nggak punya uang, nggak punya apa-apa lagi, nggak punya apapun selain nama di KTP, ya kerja sebagai ABK gitu sih. Dan mereka diupah murah, rela karena itu pekerjaan yang memungkinkan. Dan pengusahanya pun dia mencari profit sebesar-besarnya supaya kemudian bisa dapat uang gitu. Nah tadi kan ini kita udah bicara dari aspek pekerjanya nih, karena ini saya penasaran kalau soal pengusahanya nih bagaimana nih, soal majikannya bagaimana kemudian dari ajaran Nabi Muhammad SAW berbicara seperti itu, karena yang kalau kita lihat sendiri kan pengusaha ini nggak mau rugi gitu, nggak mau rugi dan salah satu cara untuk menekan biaya operasionalnya adalah menekan gaji pekerja gitu. Dan ini kita bisa lihat di ABK sekarang ini gajinya banyak yang di bawah UMR. Nah itu sebetulnya boleh nggak sih kita mencari keuntungan sebesar-besarnya? Kan ini namanya bisnis juga nih, orang kan bilangnya begitu, nanti juga orang cari duit gitu. Gimana sih sebetulnya interpretasi atau tafsirannya? Oke, iya.
ini menarik juga gitu karena juga orang-orang Islam liberal mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini kan pengusaha, Nabi Muhammad juga pedagang, berarti Nabi Muhammad juga kapitalis dong. Banyak tuduhan kayak gitu. Karena Nabi Muhammad itu aslinya adalah buruh, dia pekerjanya Khadijah kan awalnya, bekerja sama Khadijah, Khadijah ini saudagar. Ya kemudian Khadijah tertarik, akhirnya mereka menikah. Yang katakanlah dari umur Nabi Muhammad 25 sampai 40 tahun itu bekerja sama Khadijah buat ngembangin bisnisnya gitu. Ini nggak fair juga, kenapa? Karena di era Rasulullah nggak ada istilah kapitalisme dan belum ada gitu. Adanya apa? Ya, Apa adanya iya. waktu itu? Nah, di sana itu kan eranya masih era perbudakan, masih zaman-zaman perbudakan dan perbudakan dengan singgungan dengan feodalisme. Dan waktu itu di Arab itu nggak ada kerajaan yang besar. Mereka tuh cuma semacam kobilah-kobilah kayak kepala-kepala suku kayak gitu. Yang kerajaan yang besar itu kan waktu itu Roma gitu. Sedangkan di Arab itu cuma semacam kobilah. Nggak, balik lagi tadi tuduhan orang Islam liberal bahwa Nabi Muhammad ini kan pengusaha, saudagar. Berarti Nabi Muhammad juga kapitalis dong. Kan juga setelah nikah sama Khadijah dia punya karyawan gitu. Lalu bagaimana? Nah, tentu kalau misalkan Nabi Muhammad dibilang kapitalis enggak ya karena waktu itu belum ada terminologi kapitalis. Kalau misalkan Nabi Muhammad dibilang pedagang ya Nabi Muhammad pedagang gitu. Tapi kapitalisme dengan perdagangan sebelum kapitalisme kan itu dua hal yang berbeda gitu. Ya nanti ini kita bisa diskusi ekopolnya ya lebih lanjut. Terus misalkan ditanya, pedagang kan kan penjual nggak mau rugi atau pedagang nggak mau rugi. Nah ini pentingnya di Al-Quran itu ada surat Al-Kausar gitu. Bagaimana Allah melarang Nabi Muhammad atau melarang umat secara keseluruhan untuk bermegah-megahan, berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan, bermegah-megahan itu akan mencelakakan kamu gitu. Nah ini menarik juga kalau saya mau ngetip uh, semacam tagline dari teman-teman Muhammadiyah ya, yang mereka bilang bahwa terlalu kaya itu sombong, tapi miskin itu nggak berdaya gitu. Jadi kadang ditafsirkan bahwa jangan berlebih-lebihan, itu kayak kita akhirnya nggak punya apa-apa gitu. Toh nyatanya Nabi Muhammad sendiri waktu umur 40 tahun mulai dakwah, itu kan Nabi Muhammad satu punya privilege, kedua dia punya usaha, yang selama 13 tahun dia dakwah di Mekah itu habis semua usahanya. Jadi dipakai buat dakwah gitu. 13 tahun itu hartanya Khadijah tuh habis buat apa? Buat belain Bilal, buat belain orang kulit hitam, buat ngelawan karena perjuangan itu kan butuh butuh apa ya? Butuh logistik yang banyak gitu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana pedagang kan juga pengen untung gitu. Nah, tentu ini kita nggak bisa naik juga ya di hari ini ya namanya pedagang pasti pengen untung tapi kalau untungnya terlalu berlebih itu kan nggak fair juga gitu. Makanya tadi soal perbudakan, soal buruh, soal tenaga kerja meski kita pandang dengan cara ekonomi politik. Bagaimana pekerjaan si buruh ini, kerjaan si pekerja ini kita akumulasi katakanlah setahun atau satu semester dan itu upah yang dibayar oleh si pemilik modal ini ke buruhnya tuh berapa? Ya karena kita berada di era kapitalisme hari ini tentu keuntungan yang berlebih tersebut, nilai lebih yang ada tersebut itu dimiliki oleh si kapitalis sedangkan si buruh cuma dapat sekedarnya bisa hidup yang itu juga yang tadi mungkin kita ulas itu ridho yang terpaksa gitu bukan yang bener-bener ridho. Ya sebenarnya boleh-boleh Iya. aja. Makanya juga sebenarnya saya nulis satu udah lama cuma belum terbit. Bagaimana Islam mengakui kepemilikan pribadi. Islam mengakui kepemilikan pribadi tapi Islam membatasi kepemilikan pribadi yang berlebih gitu. Ya Islam membolehkan adanya perdagangan tapi Islam melarang, Nabi Muhammad melarang praktek-praktek perdagangan yang monopoli, yang itu merugikan, yang itu malah mencederai aspek-aspek yang sosial ekologis kira-kira begitulah. Oke. Nah ini, oh ya ini sebelum ke pertanyaan sebelumnya, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung disampaikan saja ya di kolom komentar gitu, bebas terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Tapi ini mungkin pertanyaan klasik ya Kak Fahmi ya, ketika disebut berlebih-lebih, memang batasannya apa gitu Kak sebetulnya? Mungkin sedikit cerita ya, kalau di kapal ikan itu ya, misalnya kapal cumi. Kalau kapal cumi itu ABK-nya dia digaji 30.000 per hari dari riset yang kami temukan, dan tiap kilogram cumi itu dia dihargai 9.000 rupiah atau 7.000 bahkan. Nah jadi nanti harga itu diakumulasikan selama misalnya dia perjalanan 2 tahun gitu. Jadi dikali aja 30.000 dikali 2 tahun, 9.000 dikali berapa kilo dia dapat dalam sehari gitu. Nah kan tetapi profitnya itu atau kalau misal cumi di harga di pasaran itu kan misal ke pasar ya kita bisa lihat
harganya itu 40.000 sampai 60.000 bahkan per kilo, tergantung kualitas dan jumlahnya. Belum lagi kalau diekspor itu bisa sampai 100.000 per kilo. Dan banyak juga kemarin saya dengar dari cerita BK, modal berangkat satu kapal itu 2 miliar. Tapi pengusaha itu modalnya dapat balik modalnya itu 4 miliar gitu. Dan dia masih merasa nggak cukup gitu. Nah, jadi ini balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, lebih berlebih-lebihan itu apa batasannya sebetulnya kalau menurut di Al-Quran atau di hadis gitu mungkin? Ya, memang kalau yang saya baca di Al-Quran nggak ada indikatornya gitu ya. Nggak ada indikator berlebihan itu seperti apa. Tapi kalau kita balik lagi ke bagaimana kondisi geografis atau kondisi masyarakat kafir Quraisy waktu itu yang ditentang Nabi Muhammad, itu bahwasanya ya berlebihan-lebihan itu ketika ada satu kekayaan yang terpusat pada segelintir orang, sedangkan banyak orang itu dia nggak punya apa-apa gitu. Makanya kayak indikatornya itu lebih-lebihan ketika ada harta yang terpusat kepada segelintir orang, dan banyak orang itu dalam kesusahan gitu, dan mereka terjerat dalam mata rantai pekerjaan yang muter-muter seperti itu. Kira-kira gitu sih gambarannya. Terpusat ya. Ya ini persis banget sih, dimana kan kalau ketika ABK tuh kerja di kapal ya, mereka nggak punya alat tangkap, mereka nggak punya kapal. Dan hasil tangkapannya dan harga jualnya itu diterima oleh pemilik kapalnya aja gitu. Kemudian nanti bagi hasil dengan kapten. Jadi misal ada 4 miliar, 2 miliar bagi 2 nih, kapten sama pemiliknya. Dan nanti kapten baru bagi lagi dari 1 miliar itu, satu buat dia, satu lagi dibagi ke 40 HBK misalnya nih. Berarti ya ini sesuai ya, dimana uangnya ini terkonsentrasi di pemilik kapal gitu. Nah tapi sebetulnya kan tadi kita udah berbicara nih masalah-masalahnya seperti apa dan kenapa perlu ada pembebasan kepada kaum pekerja gitu, dan apa-apa saja masalah-masalahnya. Nah tapi sebetulnya kalau dari agama Islam sendiri memang bagaimana sih kita harus memperlakukan pekerja gitu Kak? Bagaimana perlakuan pekerja? Ya tadi itu yang tafsir hadis yang bayarlah pekerjamu sebelum keringatnya kering. Itu kan juga kayak semacam metafora gitu. Bahwasanya bayarlah keringat upahmu yang dengan yang layak gitu. Nah, meskipun hari ini layak itu kan misalkan UMR atau apa. Nah, saya mau cerita lagi kalau merujuk ke buku yang tadi lagi, Finatul Kubro, ada satu masa di mana ada transisi kan. Kalau kita berbicara kehidupan Rasulullah ada dua periode ya, periodisasi Mekah dan periodisasi Madinah. 13 tahun di Mekah waktu berdakwah dan 10 tahun di Madinah gitu. Nah, bagaimana 10 tahun di Madinah karena Rasulullah mendapatkan kekuasaan dan dia apa ya bisa dibilang beliau itu menempati posisi tertinggi sebagai kepala negara Daulatul Madinah sebagai presiden di kota Yasrib yang kemudian berubah jadi Madinah, di mana di situ Nabi Muhammad menciptakan satu tatanan sosial yang baru gitu. Ini juga bisa kita tinjau dari kacamata reforma agraria atau segala macamnya. Nabi Muhammad tuh membagi landscape ini adalah untuk pangan, ini untuk tempat tinggal, ini untuk tempat pusat, dan di situ air nggak boleh diperjualbelikan gitu. Nah, tadi apa ya pertanyaan? Aku jadi lupa ya, aku malah cerita ke Madinah gitu. Iya, tapi tadi agak relate ya. Sebetulnya bagaimana sih pekerja itu harus diperlakukan gitu. Majikan tuh harus seperti apa, pemerintah harus seperti apa. Iya, majikan itu harus seperti apa? Ya diperlakukan dengan adil dengan layak. Nah, waktu itu juga balik lagi belum udah ke Madinah kita balik ke Mekah lagi kan Rasulullah waktu itu membangun bisnis usaha dengan Khadijah dan otomatis dia punya karyawan gitu, yaitu diperlakukan secara adil bagaimana ketika berdagang punya keuntungan ya tentu mungkin Nabi Muhammad ngambil margin tapi yang nggak banyak banget dan pekerjaannya juga si pekerja-pekerja ini pertama mereka statusnya dipindahkan yang awalnya budak menjadi merdeka, mereka pekerja gitu. Kalau budak ini kan mereka nggak digaji, nggak dibayar, mereka cuma dikasih makan yang penting nggak sampai mati gitu. Sedangkan Nabi Muhammad waktu itu hukum-hukum Islam terutama adalah ketika orang melakukan pelanggaran, ketika orang melakukan kesalahan, mesti mereka harus bayar kafarat. Yang kafarat pertama itu tidak bisa tidak adalah membebaskan budak. Ketika mereka orang yang kategorinya nggak mampu membebaskan budak, maka mereka boleh untuk mengasih makan orang miskin 40 orang miskin gitu. Jadi bagaimana waktu itu hukum Islam sendiri itu sangat membela kepada kaum tertindas. Mesti pertama adalah kafarat itu adalah memerdekakan budak.
Kedua, kalau nggak bisa memerdekakan budak, memberi makan 40 orang miskin sekitarnya gitu. Nah, jadi waktu itu Nabi Muhammad terhadap karyawan-karyawannya merubah dulu status yang awalnya budak menjadi merdeka. Karena dia merdeka, Hmm. otomatis dia akan mendapatkan upah gitu. Upahnya juga upah yang sepadan, yang layak, yang dilindungi gitu. Kira-kira seperti itu. Bahkan upah tersebut juga mungkin kalau di kitab yang lain itu nggak otomatis dikasih semuanya ke pekerja, tapi juga ada dana-dana yang dipakai buat perjuangan, buat membela kaum-kaum yang lemah, sehingga bisa dikatakan 13 tahun Nabi Muhammad yang tadi saya ceritakan berdakwah itu marginnya tuh bukan naik tapi malah malah turun gitu. Nah, pas udah pindah ke Madinah, akhirnya Rasulullah membangun tata kelola yang baru, di mana waktu itu ya semuanya adalah orang merdeka, bahkan waktu itu mengakomodir orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang sudah lama tinggal di Madinah gitu. Membuat namanya Perjanjian Madinah, Piagam Madinah, yang itu sama-sama umat Muslim, Yahudi, Nasrani, terutama Yahudi waktu itu yang banyak tinggal di Madinah, bahwa mereka menyatakan inna ummatan wahidan, bahwa kami adalah umat yang satu, kita menjaga kestabilan Madinah, dan itu bisa dibilang itu percontohan kehidupan yang setara gitu, di mana ada satu tempat itu yang khusus buat rumah, satu tempat ini buat pangan, air nggak boleh diperjualbelikan, dan juga perempuan sangat dihormati. Ini juga saya mungkin akan menyinggung satu hal ya. Terkadang teman-teman yang rekan-rekan feminis ini bilangnya Islam itu bagaimana menjunjung kesetaraan, wong nyatanya Islam membolehkan punya istri 4 gitu. Nah, kita Hmm. perlu lihat konteks pada zaman itu, di mana dulu itu orang punya istri itu bisa nggak ada batasnya, bisa 10, 12, 30 gitu, bahkan istri itu bisa diwariskan ke anak, itu bahkan anak perempuan itu benar-benar sangat nggak dihargai. Justru hadirnya Islam itu membatasi bahwa kalau kita baca ayatnya fankihu atau balakum minan nisa'i matna wa thulatsa wa ruba. Fankihu nikahilah minan nisa'i dari perempuan dua, tiga, atau empat. Tapi ayat berikutnya, fa'in hiftum ala ta'dilu fawahidah. Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu aja gitu. Dan nyatanya Rasulullah itu kehidupannya itu lebih lama monogami dibanding poligami. Dari umur 25 katakanlah sampai umur 53 tahun, itu istrinya cuma satu, cuma Khadijah gitu. Baru ketika Khadijah wafat, itu Rasulullah punya istri 9. Yang 8 ini adalah sebenarnya mereka adalah korban-korban yang mereka adalah perempuan-perempuan yang suaminya itu adalah korban-korban perang gitu. Dan cara untuk membela mereka, cara untuk supaya mereka itu tidak dijatuhkan martabatnya adalah menjadi istri Rasulullah gitu. Itu janda-janda tua yang dinaikkan Nabi Muhammad supaya dapat perlindungan hukum. Nah, balik lagi bagaimana memperlakukan pada pekerja. Mungkin kalau Nabi Muhammad hidup di era ini gitu, Nabi Muhammad paling akan mengkritik bagaimana sistem pekerjaan hari ini. Kita mungkin berandai-andai ya. Andai Nabi Muhammad hidup di era ini gitu. Tinggal katakanlah di Indonesia, tinggal di Indonesia ngelihat Presiden Jokowi, paling Nabi Muhammad akan bagaimana caranya untuk meruntuhkan Jokowi gitu. Karena selama ini kebanyakan ustadz-ustadz atau penceramah-ceramah itu cuma bilang Nabi Muhammad tuh kayak seorang pendakwah gitu. Padahal di buku lain yang ditulis oleh Khalil Abdul Karim, itu nulis buku Daulatul Madinah bahwa Rasulullah ini juga politisi. Hmm. Rasulullah ini juga ngatur strategi gitu. Bahwa Nabi Muhammad ini basyarun, manusia. Nabi Muhammad ini juga manusia, juga ngatur strategi, juga ngatur taktik. Walaupun Nabi Muhammad juga pernah kalah perang gitu. Juga Nabi Muhammad sebelum perang itu berunding kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya untuk mengatur strategi gitu. Nah, tentu kalau kita lihat dari kisah-kisah ini, bagaimana Rasulullah memperlakukan budak, dan memperlakukan pekerja, mungkin Rasulullah akan mengkritisi, akan mencoba mendongkel struktur sosial yang hari ini. Kira-kira begitu sih gambaranku. Ini Iya. imajinasiku aja gitu. Ya bisa jadi melawan undang-undang cipta kerja juga gitu-gitu ya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Oke. Ya, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan saja disampaikan. Nah, ini mungkin sambil nunggu mau nanya ini juga nih. Mungkin kita bahas situasi terjadi di Indonesia nih. Walaupun tadi udah di spoiler dikit ya. Sebetulnya kenapa ya kondisi pekerja di Indonesia nih sangat-sangat memprihatinkan, sangat buruk gitu ya Kak Fahmi. Maksudnya kan kita bisa lihat pertama banyak orang yang nggak bisa cari kerja gitu. Lalu yang kedua misalnya ke Jakarta lah atau di kota-kota besar masih banyak orang yang menormalisasi harus kerja berjam-jam, lalu kemudian lembur dan seterusnya. Lalu kita juga melihat di media sosial tuh banyak banget cerita
eh, bos-bos itu dengan bangga gitu, dia menyiksa pekerjanya. Atau mungkin kalau di perikanan tuh kita sering lah mendengar ABK atau pekerja di pabrik pengolahan tuh sampai dipukul gitu. Misalnya kalau bikin kesalahan, misalnya dia ketika motong ikan tunanya telat dikit ya sedetik, langsung dipukul tuh, atau langsung dibentak-bentak, dianggap bukan manusia lah gitu. Nah, kenapa ya situasi itu tuh bisa terjadi ya Kak di Indonesia ataupun di manapun ini? Aduh, sulit ini. Ini pertanyaan mudah tapi jawabannya sulit ini. Waduh. Aduh, jadi rumit kenapa gitu? Kenapa itu semua bisa terjadi? Nah, balik lagi mungkin ini soal terminologi kaum tertindas ya. Mungkin teman-teman eh, familiar dengan kata duafa gitu. Atau karena ada filantropi namanya dompet duafa gitu. Duafa ini kan artinya orang lemah. Tapi juga sebenarnya dalam surat An-Nisa, dalam terminologi Al-Quran, ada namanya mustada'afin. Nah, ini dalam gramatikal Arab, du'afa sama mustada'afin ini berasal dari satu akar kata yang sama. Apa? Do'if, yang artinya lemah. Cuma bedanya, kalau du'afa itu adalah bisa dibilang dia yang lemah secara bawaan gitu. Lemah yang secara alamiah, ya mohon maaf, tidak mendukung siapapun, mungkin itu duafa itu bisa kita sandangkan kepada orang-orang yang disabilitas atau emang dia memiliki kekurangan, memiliki kelemahan yang itu bawaan. Nah, beda dengan terminologi mustad'afin. Mustad'afin ini kalau dalam terminologi bahasa Arab itu disebutnya isim maf'ul. Isim maf'ul itu artinya biasanya di an. Jadi mustad'afin artinya dilemahkan gitu. Mustad'afin ini adalah orang-orang yang dilemahkan, bisa juga kita kategorikan orang-orang yang ditindas gitu. Karena biasanya orang-orang yang ditindas ini mesti akan lemah gitu kan. Kenapa itu semua bisa terjadi? Ya, tentu di sini ada struktur sosial yang menyebabkan semua itu bisa terjadi gitu. Yang nggak ujuk-ujuk ada. Masa kita mau ngatain misalkan ada bapak kenapa miskin? Ya ini udah takdir Allah gitu. Ya mungkin itu iya, tapi kan takdir itu nggak bisa kita apa ya? Kalau misalkan ini balik ke ilmu kalam, takdir itu adalah sesuatu yang udah kita usahakan, yang kita udah berusaha sekuat itu, tapi itu nggak berubah. Nah, kalau dalam kategorinya, takdir itu nanti ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Takdir mubrom itu adalah takdir yang nggak bisa diubah, sedangkan mu'alak itu takdir yang bisa diubah gitu. Takdir mubrom itu kalau dalam ulama-ulama kalam atau ulama-ulama teologi mengatakan seperti kelahiran, kita kan nggak bisa menentukan lahir dari rahim siapa, lahir di mana, jam berapa, atau kapan, meskipun juga hari ini ternyata orang-orang yang berduit lagi terutama mereka bisa merencanakan mau lahir kapan, di mana, dan jam berapa dengan operasi sesar gitu. Tapi itu pertama itu takdir mubrom itu adalah takdir yang nggak bisa diubah, itu berupa kelahiran, kematian dan macam-macamnya. Ada takdir mualak yang bisa diubah. Takdir mualak ini adalah kondisi kerja gitu. Itu semuanya tuh bisa diubah. Jadi kadang saya juga kesal juga, misalkan ada teman-teman bilang ya itu wis takdir gitu. Ya udah, lambemu tak tabuk saiki, mulutmu tak tabuk saiki, kalau misalkan sakit itu juga takdir Tuhan ya, jangan marah gitu. Nah, jadi pertanyaan yang rumit sebenarnya dijawabnya kenapa ini bisa terjadi? Ya jawaban simpelnya paling karena ada sistem di mana sistem tersebut memang akhirnya menciptakan kondisi, menciptakan situasi yang ada pihak-pihak manusia lain yang itu ditindas oleh manusia lainnya gitu. Dan itu dibenarkan atas nama kerja, dan itu dibenarkan atas nama kontrak, dan itu dibenarkan atas nama misalkan relasinya antara bos sama pekerja gitu. Yang padahal si pekerja ini yang tadi kita udah diskusikan, dia itu ya mirip-mirip buruh, mirip-mirip budak di era zaman lalu. Kalau dulu budak bener-bener totalis 100% tubuh dan tenaganya itu dimiliki oleh si tuannya dan dia cuma dikasih makan. Ya hari ini bagaimana pemilik-pemilik perusahaan yang tadi Mas Miftah cerita eh, itu diperlakukan sehingga mereka bisa dipecut atau apalah, yang waktu jam kerjanya panjang, habis itu mereka pulang udah kelelahan, dicas besok buat kerja lagi, buat dimarahin lagi gitu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Ya karena ada sistem sosial yang keliru, yang mesti dicongkel gitu, yang mesti diubah. Kira-kira begitu jawabannya. Ini rumit sekali. Berarti jauh dari agama juga nih, berarti majikan-majikan yang menindas ini ya. Ya, ada juga yang majikannya soleh juga gitu. Ada Pak Haji juga masalahnya nih majikan. Nah itu dia, ini kan maksudnya Iya. berarti kan
tidak sesuai atau ini tidak sesuai mungkin dengan interpretasi atau tafsiran dari agama Islam sendiri yang sebetulnya membebaskan pekerja, tapi ini justru kemudian menggunakan agama untuk menindas pekerjanya gitu. Ini kan sering banyak terjadi juga ya yang tadi itu. Nah, ini ada pertanyaan dari tendensi bunuh diri. Serem sekali dong. Bagaimana meyakinkan saudara muslim lainnya yang pandangannya bahwa harus ikuti para amir karena berbalas bahwa selama tidak mengganggu syariat atau nggak diganggu ibadahnya maka wajib diikuti? Oke, ya. Nah, ini menarik nih. Aku punya tafsiran sendiri soal kayak gini kan. Di Al-Quran itu disebutkan taatu apa ya? Ittaqullahi wa rasulihi wa ulil saya aku lupa. Yang intinya gini, bahasa terjemahnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah pada rasul, wa ulil amri minkum. Mungkin terdengarnya biasa aja, tapi bagi ulama tafsir, terutama tafsir gramatikal, ini menandakan bahwa sebenarnya atiullah itu adalah sesuatu yang wajib gitu, karena ada lafaz atiullah, taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada rasul, itu juga wajib. Kenapa? Karena ketika lafaz Allah dan lafaz rasul itu disandingkan dengan kata atiu, bertaatlah. Tapi yang ketiga, wa ulil amri minkum, itu nggak ada kata atiu gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau kita terjemahin, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada rasul, dan ulil amri, dan kepada pimpinan kalian. Nah, makanya ulil amri di sini, ulama-ulama mengatakan, ketaatannya itu, kepatuhannya itu, ketaatannya itu atau kepatuhannya itu dia bukan sesuatu yang mengikat, yang itu adalah sesuatu yang bisa kita kritisi, yang itu sesuatunya bisa kita lawan gitu. Ketika ulil amri ini, oke, misalkan dia sholat 5 waktu, tapi ternyata kebijakan dia mencederai banyak orang, maka di situ ya ulil amri nggak wajib kita ikuti gitu. Bisa kita hindari, bisa kita nggak ikuti, kira-kira begitu sih. Jawabanku kayak gitu. Ini ada tafsir lain ya, karena seringkali umat Islam ini kayak kita itu dipandangkan bahwa ngapain sih ngelawan ulil amri, wong ulil amri juga selama itu tidak melanggar syariat, ya kita ikutin aja gitu. Nah, padahal kalau dari ayat tadi, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taat kepada rasul, wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah itu hukumnya wajib, taat kepada rasul itu hukumnya wajib, tapi ketika taat kepada ulil amri, itu nggak ada kata atiu. Jadi itu sesuatu sifatnya yang bisa dibilang apa ya? Apa lawan kata absolut? Relatif. Itu relatif ketika si pemerintah ini menciptakan kebijakan yang itu benar-benar bisa manfaat buat banyak orang, ya kita akan ikuti. Tapi kalau kebijakan tersebut ternyata membuat kemudorotan, menciptakan suatu keburukan yang banyak, ya kita nggak wajib ngikuti gitu. Bahkan bisa kita lawan, bahkan bisa kita protes, bisa kita kritik, atau kita ganti, kira-kira begitu. Masalahnya para ustadz lebih didengar mas, jadi akhirnya ya udah aku juga langsung walk out. Jadi yang kemudian Iya. Nah, kebetulan aku lagi baca bukunya Louis Althusser gitu. Di mana Louis Althusser itu bilang bahwa ada beberapa yang menjadi alat ideologis negara gitu, atau aparatus state ideologis, yang itu bisa negara itu sendiri kebijakan. Yang kedua itu adalah pemuka agama gitu. Ya, kayak gini. jadi pemuka Aku mau agama cerita ini bisa ya. menindas juga gitu ya kak? Dia jadi ada yang penindasannya itu secara langsung, ada yang penindasannya secara kultural gitu. Ya, dia dengan yang tadi kita bilang bahwa ayat Al-Quran ini kan, Al-Quran sama hadis kan udah nggak mungkin tambah ya, udah segitu-segitu aja. Yang kita perbarui kan tafsirannya gitu. Jadi, makanya aku pernah bilang ke santri-santriku bahwa ya memang satu sisi agama bisa digunakan buat mendukung status quo, bisa untuk sebagai reproduksi, sosial reproduksi gitu, bagaimana dia mengajarkan ajaran-ajaran yang itu mendukung sistem yang ada. Tapi sisi lain, agama juga bisa digunakan buat menjadi antitesa dari sistem ini. Nah, ini juga, aku tuh dulu orang yang minder ketika ketemu sama aktivis-aktivis Jakarta. Jujur kayak gitu. Tapi belakangan aku ini sangat pede, kenapa? Karena yang tadi dibilang sama temen ini, tendensi bunuh diri ini, nyatanya masyarakat akar rumput lebih percaya dengan sosok tokoh agama dibanding sama aktivis gitu. Lebih dengan tokoh agama dibanding sama aktivis. Itu realitanya kayak gitu. Berarti Nah, aku ingat banget ketika jadi tokoh agama kak. Ya, ini konteks Indonesia ya. Akhirnya waktu itu aku ingat banget ketika mau lulus dari Jombang, waktu mau pindah ke Bogor.
Itu kami dinasihatin sama Mbak Alisa Wahid, putrinya Gus Dur, bahwa beliau bilang, nyatanya untuk konteks masyarakat Indonesia, masyarakat akar rumput itu lebih dekat dengan sosok pemuka agama dibanding sama aktivis. Kalian ini kan semuanya santri gitu. Karena berhubung waktu itu S1 ya, karena lagi senang-senang revolusi, demo dan segala macamnya, aku tuh mencopot peci, mencopot sarung, tampil sebagai aktivis pada umumnya gitu, yang teriak-teriak gitu. Dimarahin lah aku sama Mbak Lisa ketika lulus. Masyarakat akar rumput itu lebih dekat dengan sosok ustadz, dengan sosok kiai, dengan sosok santri. Ya saya setuju, saya sepakat dengan ide-ide aktivisme kalian, tapi bisa nggak sih misalkan ide aktivisme itu diselipkan di ketika kalian ceramah dan kalian jadi tokoh agama gitu. Nah kebetulan sekitar 3 tahun lalu, 2021, ada satu riset bersama Purpose, waktu itu kita semacam pengen apa ya, pengen campaign tentang climate change, dan apa ini, grassroots dekat pemuka agama dekat sama pemerintah, cocok bener. Nah, Nyambung ya. ya balik lagi. Eh, Pas lagi climate, kita mau campaign tentang climate change dan kita nyari elemen mana yang bisa dipercaya sama masyarakat kebanyakan. Waktu itu sampelnya kita pakai COVID. Bagaimana waktu itu, waktu pas lagi pandemi, masyarakat itu lebih percaya informasi dari mana ketika mereka ingin mendapatkan atau mengakses informasi tentang COVID-19. Pertama, tentu pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu punya akses, punya kuasa, punya media, sehingga masyarakat itu tuh percaya dengan data-data yang dikasih oleh pemerintah. Yang kedua, yang dipercaya oleh masyarakat pada umumnya untuk mengakses data COVID adalah pemuka agama gitu. Bagaimana orang-orang lebih banyak percaya sama perkataannya Habib Lutfi, perkataan Habib Syekh, perkataan kiai-kiai ustadz-ustadz tentang COVID dibanding kata-kata dari ahli pandemiologi itu sendiri gitu. Jadi waktu itu riset kami itu pertama pemerintah, kedua pemuka agama, ketiga baru para ahli di kampus gitu kan. Nah, yang tadi ini dibilang sama ini tendensi bunuh diri ini sebenarnya si Raksa ini orang Bogor. Jadi kita ini orang Bogor ketemu di Zoom bertiga gitu kan. Grassroots dekat sama pemuka agama dekat sama pemerintah, cocok bener. Nah ini relate banget dengan apa yang dikatakan Althusser gitu, bahwa pemuka agama itu juga bisa dijadikan sebagai alat ideologis negara. Tapi saya juga bilang ke santri-santri bahwa ini juga bisa menjadi antitesa, ada perlawanan bahwa agama juga bisa digunakan untuk melawan negara atau untuk melawan kekuasaan yang nggak benar. Ya contohnya ambil sampel misalkan pemberontakan petani Banten 1888 yang itu dimotori oleh kiai-kiai toriko, kiai-kiai sufi gitu, yang mereka kerjanya zikiran-zikiran dulu, yang habis zikiran mereka membuat taktik atau strategi, yang strategi tersebut digunakan untuk membangkang kolonial gitu. Karena perawan ini cukup besar, akhirnya waktu itu kolonial juga melawan perlawanan tersebut dengan agama juga gitu. Ini juga mungkin relate banget dengan isu yang lagi rame hari ini, Bung, soal nasab-nasab ini. Soal Robito Alawiyah, soal Habib-Habib gini kan. Nah, karena pemberontakan kota Depok itu pemberontakan Pratibadan kan 1888. Nah, abad 18 juga itu banyak rombongan dari Yaman tuh datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia lalu sama Belanda dibuatkan organisasi namanya Robitoh Alawiyah gitu. Yang sekarang menjadi teman-teman dari Mbak Alawi itu, yang mana waktu itu pimpinannya bernama Habib Usman bin Yahya. Habib Usman bin Yahya waktu itu, nanti isi kelas lagi Mas. Habib Usman bin Yahya waktu itu mengeluarkan fatwa, yang mana fatwa tersebut bisa dibilang mencederai banyak umat Islam di Indonesia yang udah berjuang melawan kolonial. Kenapa? Karena fatwanya menyatakan bahwa melawan kolonialisme, melawan pemerintah yang sah, itu hukumnya haram gitu. Dan yang dipasang ini dengan predikat atau dengan brand atau dengan pengakuan bahwa dia adalah cucu Nabi Muhammad SAW gitu. Yang dijual oleh Belanda di cucu Nabi, si cucu Nabi ini diangkat sama Belanda menjadi mufti, bisa dibilang mufti itu kayak ketua MUI atau Kementerian Agama hari ini. Lalu si Kementerian Agamanya kolonial ini, dia membuat fatwa bahwa fatwa tersebut melawan kolonialisme itu hukumnya adalah haram. Ini kan mencederai bagaimana ulama-ulama di Indonesia Nusantara yang selama bertahun-tahun kita udah bagaimana mengusir kolonial gitu untuk melawan struktur yang salah, kira-kira begitu. Jadi memang dalam perjalanan sejarahnya pun banyak sekali ya perjuangan-perjuangan yang memang menggunakan ideologi atau kerangka analisa dari ajaran Islam ini, entah itu sebagai metode pendidikan dan propaganda atau agitasinya gitu supaya banyak yang mengikuti, atau memang ini memang dari Islamnya pun ada semacam ini ya, tuntutan moral bahwa
kita harus memperlakukan pekerja dengan baik gitu. Kita harus tidak berhambur-hamburan harta dan seterusnya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Fahmi ya, karena udah sampai jam 8 dan kita sudah sejam. Ini klasik ya, kan sering banyak nih yang orang menyebut bahwa jangan hanya satu kaum yang dapat merubahnya sendiri gitu. Dan ini lagi-lagi banyak juga yang membingkainya itu dalam kerangka ya kalau mau berubah ya kita mulai dari individunya gitu. Kalau misalnya kita mau lebih kaya, lebih baik kerjanya, kita harus rajin. Nah, ini sebetulnya kalau di Islam tuh apakah seperti itu, Kak? Tafsirannya nih, atau tafsiran Islam yang pro pada pekerja tuh apakah seperti itu? Apakah maksudnya sesungguhnya apabila satu kaum ingin berubah, maka bakal berubah sendiri itu supaya kita lebih rajin, lebih taat aja kepada pengusaha, atau ada tafsiran lainnya nih sebetulnya? Oke, jadi aku mau nyinggung soal ini, soal feed-nya di FW gitu. Tadi di FW kan bikin feed soal memperingati Maulid Nabi Muhammad. Terus aku geser ke sebelah, ternyata ngutip satu ayat yang innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim gitu. Nah, kalau kita terjemahkan teksnya, ini lagi-lagi kalau orang yang belajar ilmu tafsir itu akan bisa jeli melihat tersebut. Innallaha la yughayyiru biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu komunitas, sesuatu kehidupan society gitu, hatta yughayyiru bi anfusihim, sehingga mereka merubahnya sehingga merubah secara diri pribadi masing-masing. Jadi pertama itu kalimatnya kaum gitu. Allah tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru bi anfusihim, sebelum mereka merubahnya secara individu-individu gitu. Anfus itu artinya individu. Individu, sedangkan kaum itu isinya society gitu. Nah, memang perubahan individu itu penting, guys. Perubahan individu itu juga perlu gitu. Tapi perubahan individu kalau sendirian dia nggak akan bisa merubah si kaum tersebut. Perubahan yang kaum yang pertama ini hanya relate ketika individu-individu ini juga akan berubah gitu. Nah, makanya misalkan kayak gini, aku tuh benci banget kalau ada orang bilang bahwa ini kerja otak bukan kerja otot gitu. Ini bedanya kerja otak sama kerja otot. Terus kerjalah yang giat biar dapat banyak uang. Saya mikir bahwa itu tukang beca, kuli bangunan kurang kerja keras apa, tapi mereka hidupnya gitu-gitu aja gitu. Atau enggak para ABK kerjanya kurang keras apa, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Apakah mereka kurang kerja keras terus mereka bilang bahwa ini tuh bedanya kerja otak sama kerja otot. Emang ABK ini nggak punya otak kayak gitu. Nah, balik lagi dengan potongan ayat tadi, perubahan individu itu juga perlu, tapi perubahan individu akan menjadi sia-sia ketika apa? Ketika dia tidak tergabung ke dalam satu kelompok terorganisir sehingga bisa merubah keadaan kaum tersebut. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-haqqu bila nizomin taglibuhul batilu bin nizomin. Sesuatu kebaikan yang tidak terorganisir, taglibuhul batilu bin nizomin, akan dikalahkan oleh kezoliman yang terorganisir gitu. Jadi ini penting banget. Yang tadi aku ulas lagi, ini mungkin menjadi penutupan ya buat diskusi hari ini, bahwa al-haqqu bila nizomin taglibuhu batilu bin nizomin. Kebaikan yang tidak terorganisir, yang tidak bersatu, yang terpecah belah akan kalah dengan kezoliman, kebatilan, keburukan, kemungkaran yang terorganisir. Yang kita tahu hari ini bahwa oligarki, pemerintah, atau orang-orang yang elitis-elitis ini, mereka tuh sangat terorganisir gitu. Sedangkan di bawah ini kita kabur terpecah belah, dan ini juga menjadi PR bersama ya. Tentunya juga ini menjadi PR bersama, kerumitan. Makanya dakwah Nabi Muhammad atau memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, kita perlu mengaplikasikan bahwa dakwah itu nggak cuma bil qaul gitu dengan perkataan, tapi juga bil afal dengan tindakan. Dan itu juga Nabi Muhammad juga dengan ada pekerjaan atau perlawanan sehari-hari, kira-kira begitu. Jadi ini relate banget sama fitnya DFW bahwa perubahan individu itu penting. Tapi jika dia tidak diorganisir, dia nggak akan bisa merubah kondisi society kaum tersebut. Ayatnya begitu loh. Ya, sama satu lagi ya, kan ini menarik juga karena ini kan seakan-akan menunjukkan bahwa ya nasib pekerja itu ada di tangan pekerja yang terorganisir gitu. Apakah ini kemudian berarti nasib pekerja itu bukan ditentukan oleh majikan gitu, bukan juga ditentukan oleh perusahaan, pemerintah. Ya memang itu di tangan buruhnya itu sendiri. Apakah seperti itu atau bagaimana sebetulnya? Bagaimana ya? Ya, kalau menurut saya pribadi dua-duanya itu menentukan ya, ditentukan oleh si buruh tersebut jika dia terorganisir, dan juga ya ditentukan oleh pemerintah juga gitu. Ya ini bagaimana kekuatan konsolidasinya dan bagaimana kekuatan perlawanannya.
Karena juga kalau misalkan cuma terorganisir tapi ternyata sasarannya nggak tepat atau misalkan bisa dibilang demo-demonya atau tuntutannya nggak tepat, ya mereka lagi-lagi akan kalah dengan pemerintah atau akan oleh si pemilik modal ini gitu. Ya makanya mungkin dalam satu sisi ya partai itu juga perlu gitu. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut karena mungkin kalau kita belum bisa ngerebut kekuasaan secara 100%, tapi seenggaknya udah ada orang-orang yang itu bertanding di parlementer gitu. Ya mungkin kita nanti bisa diskusi lebih lanjut ya, ada kekuatan-kekuatan yang itu bisa menjadi penyeimbang dari kekuatan-kekuatan yang nanti bisa mendorong atau merubah kebijakan yang itu lebih pro terhadap para pekerja. Kira-kira begitu sih untuk penutupannya gitu. Jadi jangan dikecilkan bahwa perjuangan Rasulullah itu cuma ngaji, cuma sholat, cuma misalkan apa ya, cuma dakwah-dakwah. Yang ini seringkali kabur gitu. Banyak ustadz-ustadz itu cuma membicarakan Nabi Muhammad itu dari sisi-sisi yang tidak manusia, bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya manusia, dikarenakan Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar, dia manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memiliki humanity, memiliki pembelaan sosial yang tinggi dan pro terhadap kesetaraan. Makanya waktu itu diskusi sama teman-teman, apakah Nabi Muhammad ini kapitalis atau sosialis? Memang waktu itu belum ada perkataan kapitalis, perkataan sosialis, tapi ajaran-ajaran Islam, value-value yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu lebih dekat dengan nilai-nilai yang ada pada sosialisme. Kira-kira begitu ciranya. Oke. Siap-siap. Ini menarik ya, karena saya mengutip juga judul salah satu buku yang saya lupa penulisnya. Judulnya itu apakah buruh bisa mengubah dunia gitu. Nah, saya ketika melihat kalau ayat potongannya tadi itu agak mirip ya sebetulnya, di mana sebetulnya itu kan menunjukkan bahwa kalau buruh mau merubah dunia, kalau kelompok tidak mau merubah dunia, kita harus mengorganisasikan diri gitu. Bukan sesuatu yang bisa kita minta, bukan sesuatu yang bisa kita tuntut saja. Nah, mungkin itu saja ya untuk pada kesempatan hari ini. Banyak sekali ya belajar dari Kak Fahmi ini, dan kalau bisa saya petik sebetulnya gini ya. Tadi yang dia diceritakan Kak Fahmi ini sesuatu yang nggak diajarkan di sekolah gitu, atau nggak diajarkan di berbagai forum. Jangan-jangan di khotbah Jumat pun nggak muncul gitu pesan-pesan seperti ini, di mana tadi menariknya itu adalah bahwa Islam ini tuh bukan hanya sekedar tuntutan moral, bukan hanya sekedar tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, bukan juga tentang praktiknya aja, sholat 5 waktu, rukun Islam, dan seterusnya. Tetapi yang lebih besar itu adalah Islam ini merupakan sebuah panggilan untuk melawan penindasan, panggilan untuk melawan kesewenang-wenangan, dan panggilan untuk melawan pihak-pihak yang mengamburkan hartanya, yang mencari kekayaan di atas penderitaan kaum tertindas, termasuk itu pekerja juga. Dan pun tadi sudah banyak diceritakan bagaimana kisah Nabi dalam melawan kaum Quraisy, dalam membebaskan budak kulit hitam dan perempuan juga begitu. Termasuk bagaimana sebetulnya kita sebagai umat Islam atau manusia pada umumnya pun harus memperlakukan buruh dengan baik gitu. Upahnya dibayar dengan layak, dengan tidak tepat waktu juga, jangan terlambat, dan tidak diperlakukan dengan kasar juga, dan seterusnya gitu. Tadi kita sudah bicara panjang lebar. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih banyak Kak Fahmi untuk ngobrol-ngobrol ya pada malam hari ini ya, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah mantengin dari jam 7 WIB tadi. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ya hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita rayakan saat ini gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar libur saja atau tidur-tiduran saja di rumah, tapi kita mendapat ilmu yang bermanfaat dari Kak Fahmi ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fahmi. Salam buat kawan-kawan di sana. Terima kasih. Yuk, live ya.